Pemirsa, dunia robotika kembali diwarnai inovasi menarik dari perusahaan China Unitree Robotics yang meluncurkan robot humanoid bernama R1 dengan harga terjangkau sekitar $5.900 Amerika Serikat. Robot ini menunjukkan kemampuan jasmani luar biasa seperti berlari, melakukan cartwheel, handstand hingga pukulan dan tendangan ala seni bela diri. Unitree R1 memiliki bobot sekitar 25 kg dan tinggi sekitar 4 kaki. Robot ini dirancang dengan 26 sendi yang memungkinkan gerakan yang cepat dan fleksibel, termasuk akrobatik seperti handstand dan cartwheel. R1 menggunakan AI multimodal yang mampu mengenali suara dan gambar, serta terhubung dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 untuk komunikasi canggih. Dengan harga kurang dari $6.000, R1 adalah salah satu robot humanoid paling terjangkau di pasar saat ini. Jauh lebih murah dibandingkan robot sejenis seperti Tesla Optimus yang diperkirakan dihargai minimal $20.000. Meski demikian, Unitree belum mengungkap secara rinci kegunaan praktis robot ini selain menunjukkan kebolehan gerak dan kemampuan kustomisasi yang fleksibel. Meski demo R1 menampilkan keahlian olahraga dan bela diri, beberapa pengguna dan pengamat mempertanyakan manfaat praktis robot tersebut dalam tugas sehari-hari seperti bantu pekerjaan rumah atau industri. Unitree menganggap gerakan dinamis sebagai fondasi utama untuk memperluas aplikasi robot di masa depan, dan R1 dapat diprogram untuk berbagai fungsi. Robot Unitree R1 membuka babak baru dalam dunia robotik humanoid dengan perpaduan kemampuan akrobatik dan kecerdasan buatan dalam paket yang lebih murah dari biasanya. Walau masih butuh pengembangan lebih lanjut untuk aplikasi praktis, R1 menandai langkah maju penting menuju robot humanoid yang lebih mudah dijangkau dan multifungsi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Penggemar seri kartun kultus Toxic Crusaders dapat bersiap menyambut game adaptasi resmi yang dijadwalkan rilis pada tanggal 4 Desember 2025. Game ini hadir di berbagai platform utama seperti PlayStation 4 dan 5, Xbox One dan Series XS, Nintendo Switch, serta PC lewat Steam. Toxic Crusaders adalah game aksi side-scrolling bergenre beat me up dengan visual pixel art yang mengusung gaya khas era 1990-an. Dalam game ini, pemain bisa memilih dari 7 karakter berbeda, masing-masing dengan kemampuan unik dan dapat bermain kooperatif lokal hingga 4 pemain, menghadirkan pengalaman seru bersama teman. Adaptasi ini meneruskan alur cerita kartun aslinya dengan pertarungan melawan GR, Killmorph, dan pasukan Radiator Ranger di kota fiktif Thormaville. Selain tokoh lama seperti Toxie dan Junghyar, ada juga karakter baru yang diperkenalkan seperti Yvonne, pacar Toxie, dan ibu Toxie Mrs. Junko menambahkan warna baru dalam gameplay dan narasi. Game ini juga dilengkapi cutscene bergaya motion comic dengan suara pengisi karakter asli yang membawa nuansa kartun ke dalam game. Fitur kooperasi lokal hingga 4 pemain memperkuat keseruan bertempur bersama, serta penuh dengan humor dan easter egg yang merujuk pada franchise Trauma Cultus. Dengan rilis resmi pada 4 Desember 2025, Toxic Crusaders siap menghadirkan pengalaman beat me up yang menggabungkan aksi penuh warna dan nostalgia kartun kultus. Game ini menjadi hadiah bagi penggemar dan pecinta game kooperatif. Berbagai sumber, IDEX Channel. Fujifilm X-E5 hadir sebagai kamera mirrorless bergaya rangefinder yang kompak dan elegan, di mana kamera ini menggabungkan performa flagship dengan desain ringkas, cocok untuk fotografer yang mengutamakan kualitas dan mobilitas. X-E5 memiliki bodi ringan sekitar 445 gram dengan ukuran kompak menyerupai gaya rangefinder klasik namun dengan peningkatan fungsional. Terdapat 2 dial klik yang responsif dan dial simulasi film yang baru dapat dikustomisasi, memberikan pengalaman kontrol analog yang intuitif. Konstruksi bodi dengan anodized metal menjadikan kamera ini tampil premium dan nyaman digenggam. Ditenagai sensor APS-C 40,2 megapiksel, X-Trans CMOS 5HR dengan algoritma pemrosesan gambar terbaru. X-E5 menghasilkan foto detail tajam dengan rentan dinamis luas dan tingkat noise rendah. Prosesor X-Processor 5 meningkatkan kecepatan pemrosesan gambar hingga 2 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya, serta mendukung ISO 125 hingga 12.800 standar dan hingga 51.200 secara extended. X-E5 menjadi model pertama di seri XE yang menghadirkan stabilisasi dalam bodi dengan kemampuan hingga 7 stop,
memudahkan pengambilan gambar di kondisi cahaya rendah dan saat menggunakan lensa non-stabilisasi. Kamera ini mendukung perekaman video hingga 6,2K 30 fps dan 4K 60 fps serta slow motion 1080p sampai 240 fps, cocok untuk videografer kreatif. Teknologi autofocus X-E5 mengombinasikan 425 titik EF, hibrida, kontras, dan fase yang didukung AI untuk deteksi wajah dan mata akurat, memastikan fokus tajam bahkan pada subjek yang bergerak cepat. Autofocus juga mendukung mode zona untuk kontrol manual lebih baik, meski ada catatan kecil bahwa AF continue pada video masih bisa disempurnakan. Fujifilm X-E5 menawarkan perpaduan desain klasik, resolusi tinggi, dan stabilisasi canggih dalam bodi ringkas yang ringan. Kamera ini ideal untuk fotografer dan kreator konten yang menginginkan performa premium serta fleksibilitas tinggi di berbagai situasi pemotretan. Dengan fitur terbaru ini, X-E5 layak dijadikan opsi utama di kelasnya. Berbagi sumber, IDX Channel. Snapchat kembali menghadirkan inovasi yang mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna. Kini, platform media sosial ini meluncurkan fitur baru yang bisa mengirimkan peringatan otomatis saat pengguna tiba di rumah dengan selamat. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan interaksi sosial secara positif. Snapchat menghadirkan fitur safety notification yang memungkinkan pengguna mengirim notifikasi ke orang-orang terdekat saat mereka tiba di rumah. Peringatan ini otomatis terkirim langsung melalui aplikasi setelah pengguna mencapai lokasi rumahnya berdasarkan data GPS yang dipersonalisasi, sehingga keluarga dan teman dapat merasa tenang mengetahui pengguna sudah sampai dengan aman. Fitur ini dirancang dengan pengaturan privasi ketat di mana pengguna harus memilih kontak terpercaya yang akan menerima notifikasi tersebut. Selain itu, pengguna dapat menentukan zona aman seperti rumah sendiri sehingga notifikasi tidak akan terkirim secara sembarangan. Pendekatan ini memastikan fitur berjalan sesuai kehendak pengguna tanpa mengganggu privasi. Snapchat menyatakan fitur ini sebagai bagian dari misi memperkuat rasa aman sekaligus menjaga hubungan pengguna dengan keluarga dan teman. Notifikasi tiba dengan selamat ini memberikan ketenangan pikiran dan memperkuat dukungan sosial, terutama bagi mereka yang sering berpergian malam atau tinggal di kota besar. Fitur safety notification ini saat ini dalam tahap peluncuran terbatas dan akan diperluas ke lebih banyak pengguna di berbagai negara dan sistem operasi. Snapchat berencana melakukan penyempurnaan dan integrasi fitur ini untuk mendukung berbagai skenario keamanan pengguna secara luas. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayong, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.